Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir dari surah Al-Baqarah, termasuk pada ayat ke-84. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian, maksudnya Bani Israel, janganlah kalian menumpahkan darah sesama kalian, dan jangan sampai kalian mengeluarkan dari negeri-negeri kalian sesama kalian, kemudian kalian mengikrarkan itu dan kalian juga menyaksikan. Baik. Pada ayat yang ke-83 Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan beberapa mitsaq perjanjian Bani Israel dengan Taurat mereka, dan itu disaksikan oleh mereka. Bahkan mereka siap mendapatkan konsekuensi bagi orang yang melanggar perjanjian itu dengan diturunkannya azab kepada mereka. Dan di antaranya adalah bertauhid, kemudian melaksanakan birrul walidain, termasuk berbuat baik kepada kerabat, menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat santun, kemudian sholat dan zakat. Nah, di sini tambah satu lagi, tidak menumpahkan darah dan tidak saling mengusir. Inilah perjanjian-perjanjian yang mengikat Bani Israel dengan ajaran mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutnya la tasfikuna dima'akum. Janganlah kalian menumpahkan darah sesama kalian. Walaupun Al-Quran ini maksudnya kita bicara tentang kelakuan Bani Israel, tetapi namanya Al-Quran itu kan al-ibratu bi umumil lafzi. Pelajaran itu diambil dari umumnya lafaz, la bi khususis sabab, bukan karena sebab turunnya. Konteksnya memang bicara tentang Bani Israel, tetapi ibrahnya bagi kita umat Islam. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, janganlah kalian wahai kaum muslimin seperti Bani Israel yang suka menumpahkan darah sesama mereka. Karena ini yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau seandainya umatnya itu di akhir zaman itu yadribu riqaba ba'din, saling membantai satu dengan yang lain. Karena fitnah pembunuhan ini adalah fitnah yang sangat besar. Umar bin Khattab radhiyallahu an suatu ketika berjumpa atau berkumpul dengan sahabatnya. Salah satu sahabat yang ikut bermajlis itu adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman itu dikenal sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi.
Contohnya seperti nama-nama orang munafik, itu yang tahu hanya Rasul dan Hudzaifah saja, makanya disebut sirrun Nabi, Hudzaifah ibn al-Yaman. Dan Hudzaifah sendiri adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan soal fitnah akhir zaman. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin bertanya soal gelombang fitnah yang datang yang tidak bisa dihentikan. Maka Hudzaifah bin Yaman menjawab bahwa fitnah itu tidak mungkin terjadi selama Umar masih hidup. Tetapi kalau Umar sudah meninggal, maka fitnah yang seperti gelombang itu akan menghampiri kaum muslimin. Apa maksudnya fitnah di sini? Fitnah di sini artinya saling bunuh membunuh. Di zaman Nabi SAW tidak ada orang Islam membunuh orang Islam. Di zaman Abu Bakar juga sama. Di zaman Umar juga sama. Tidak ada orang Islam membunuh orang Islam. Orang Islam perang melawan orang Islam itu tidak ada. Baru setelah Umar meninggal, disinilah fitnah yang dimaksudkan Umar itu berlaku. Dan yang pertama kali pembunuhan terjadi kepada siapa? Utsman ibn Affan. Dibunuh oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri mereka kelompok Sabaiyah. Kelompok Sabaiyah itu artinya kelompok yang dibina oleh Abdullah ibnu Sabah, seorang Yahudi Yaman, Al-Himyari Al-Yamani yang pura-pura masuk Islam di zaman Utsman. Dia membawa pasukan besar, mengumpulkan anak-anak muda yang jahil dari Mesir, dari Kufah, dari Irak, sehingga melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah. Pada dalam Islam itu tidak boleh melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah, walaupun pemimpin itu zalim, selama mereka masih sah, selama mereka tidak kafir, maka haram hukumnya melakukan pemberontakan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan as-sam'i wa ta'ah, kita harus tetap mendengar dan taat. Lah, pemberontakan terjadi itu di zaman Utsman sampai berakhir dengan pembunuhan sang khalifah. Dibunuh Utsman ibn Affan dengan cara sadis oleh anak-anak muda Sabaiyah. Inilah awal mula peperangan antar kaum muslimin. Ketika Utsman meninggal, maka kaum muslimin terpecah belah. Ada kubu Muawiyah, ada kubu Ali. Hanya gara-gara apa? Provokasi orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij memprovokasi, akhirnya terbunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu an, pecah kaum muslimin, terjadilah peperangan. Dan perang yang meletus pertama kali disebut dengan perang Jamal. Perang Jamal itu maksudnya perang dari kubu Aisyah, Zubair dan Tolha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha awalnya tidak tahu menahu, tetapi Tolha dan Zubair ini mendesak, datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang keputusan bagaimana para pembunuh Utsman itu, masa mereka berkeliaran, kita harus tangkap mereka, kita harus tangkap mereka, minta kepada kaum muslimin agar menangkap mereka. Awalnya Aisyah tidak terpengaruh, lama-lama terpengaruh. Maka Aisyah pun kemudian bersama Tolha dan Zubair berangkat ke Kufah, ke Basrah sana, ingin mengumpulkan kaum muslimin dan melakukan penangkapan kepada siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Lah, ketika itu khalifah pengganti Utsman tentu tidak ada yang layak kecuali Ali. Tidak ada yang layak kecuali Ali. Makanya ketika Utsman meninggal saja, tidak ada orang yang berani naik tahta, karena mereka tahu memang Ali layak di situ. Makanya Ali radhiyallahu an dinasihati oleh putranya Hasan agar berdialog dengan
Talha, Zubair, Aisyah. Gimana caranya? Maka kemudian Ali pun berangkat juga dari Madinah, berjumpalah di Basrah dan Kufah. Ali di Kufah, sementara Aisyah, Talha dan Zubair di Basrah. Lah rupanya tentara ini mereka sudah berhadap-hadapan, sebenarnya sudah akan terjadi perundingan, tetapi para pembunuh itu mereka paham nih, kalau seandainya Ali sepakat bersama Talha, Zubair dan Aisyah bahwa mereka harus diadili, berarti nyawa mereka tidak akan selamat. Maka sebelum perundingan itu terjadi, maka orang-orang para pembunuh ini membuat gara-gara sebelum subuh mereka membunuh tentara Ali dan juga tentara yang berpihak kepada Talha, Zubair dan Aisyah, sehingga terjadi suudzon di sini. Tentara Talha dan Zubair mengira bahwa yang membunuh mereka tentara Ali. Tentara Ali pula mengira yang membunuh adalah tentara Zubair. Terjadi perang akhirnya sebelum subuh itu. Perang ini disebut perang Jamal. Karena ketika itu Aisyah radhiyallahu anha diminta oleh seseorang agar mendamaikan peperangan ini. Maka Aisyah radhiyallahu anha naik unta, dan unta itu dalam bahasa disebut Jamal. Ketika Aisyah radhiyallahu anha naik unta, dikiranya Aisyah bisa mendamaikan orang yang sedang perang, makin gede perangnya. Akhirnya kemudian tidak bisa dicegah lagi. Disinilah kemudian Talha terbunuh, Zubair terbunuh, itu sahabat-sahabat mulia, dan Aisyah selamat. Lah setelah terjadi perang Jamal, belum selesai, beberapa waktu setelahnya, maka Muawiyah ibn Abi Sufyan juga tidak setuju dengan pembayatan Ali. Sementara tentara Syam itu kan kuat, karena memang pusat kekuatan ada di Syam, di tangan Muawiyah. Maka Muawiyah juga sama seperti Talha dan Zubair, jangan dulu Ali radhiyallahu an dibaiat sampai para pembunuh Utsman itu ditangkap. Tapi Ali juga kekeh dengan ijtihadnya bahwa baiat dulu saya, kumpulkan kekuatan baru kita tangkap. Muawiyah juga keras hati, tidak mau juga. Masing-masing berpedoman kepada ijtihad masing-masing. Ali berijtihad, Muawiyah juga berijtihad. Tetapi tentu kebenaran ada di pihak Ali. Tetapi walaupun Muawiyah salah, tetapi salah di atas ijtihad seorang mujtahid, apalagi bila berijtihad salah tetap dapat pahala. Apalagi Muawiyah itu sahabat Nabi, penulis wahyu. Akhirnya tercetus perang kedua kalinya. Setelah usai perang Jamal, banyak sahabat meninggal. Datang lagi perang Siffin, lebih besar dibandingkan perang Jamal. Lah selesai perang Siffin inilah terjadi gencatan senjata. Ketika terjadi gencatan senjata inilah pasukan Ali radhiyallahu an mengutus utusan, dan pasukan Muawiyah juga mengutus utusan supaya berdamai, dibuatkan bulir-bulir kesepakatan. Maka diutuslah Abu Musa al-Asy'ari dan Amr ibn As. Abu Musa dan Amr inilah yang membuat bulir-bulir kesepakatan di antara dua belah pihak yang bertikai ini. Setelah sepakat, maka Ali pulang kembali ke Kufah dengan tentaranya. Di tengah jalan inilah 12.000 tentara Ali tidak setuju dengan perjanjian ini. Kenapa Ali tidak menumpas? Kenapa malah gencatan senjata? Kenapa kemudian mengakui kesepakatan dua sahabat ini? Seolah-olah Ali menyandarkan kepada hukum manusia, bukan kepada hukum Allah. Harusnya Ali tegas. Kalau memang Muawiyah itu kafir, diperangi. Kalau Muawiyah bukan kafir, kenapa diperangi? Pertanyaannya mereka seperti itu. Ngapain Ali menyerang Muawiyah? Ada dua kemungkinan. Imam Muawiyah kafir, Imam Muawiyah tidak kafir. Kalau Muawiyah kafir, wajar diserang. Berarti halal darahnya, halal ganimahnya, halal perempuannya jadi budak. Kalau memang dia seorang muslim, loh, kenapa kita perang? Dibuatlah syubhat. Akhirnya kemudian 12.000 ini keluar
dan tidak mau bergabung dengan tentara gara-gara terjadi gencatan senjata. Ali radhiyallahu anhu akhirnya mengutus Abdullah ibn Abbas untuk menarik orang-orang ini, tetapi mereka tidak mau kecuali separuh yang ketarik. Yang separuhnya lagi tetap mereka berada di Harura. Harura itu di Kufah. Disinilah cikal bakal pemahaman radikal, ya, yang disebut dengan teroris itu, Khawarij dalam bahasa Arabnya. Nah, disinilah terjadinya cikal bakal teroris di kampung namanya Harura di daerah Kufah. Lah, Ali radhiyallahu an awalnya membiarkan mereka karena mereka belum beraksi. Tetapi setelah mereka melakukan aksi pembunuhan kepada anak sahabat mulia Abdullah ibn Khabbab ibn Arad dan keluarganya, sampai budaknya yang hamil dipedel, kemudian bayinya dimutilasi, sampailah kabar ini kepada Ali. Mereka sudah menghalalkan darah dan mereka sudah mengkafirkan Ali. Akhirnya kemudian Ali pun menyiapkan pasukan besar, kemudian terjadi perang ketiga kali setelah Jamal, Siffin. Sekarang ada perang lagi disebut Nahrawan. Ali memberantas orang-orang Khawarij di Nahrawan, tetapi sayang tidak semua terberantas, ada yang selamat. Yang selamat inilah menjadi cikal bakal kelompok radikal, ya, cikal bakal Khawarij, teroris. Ideologinya terus akan ada sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Karena Khawarij ini terakhir mereka akan menjadi para pengikut Dajjal, kata Nabi. Artinya teroris ini tidak bisa ditumpas. Macam mana pemerintah memberhangus teroris ini dengan membuat PMPT lah, apa namanya ya, ataupun Densus pengejar teroris, nggak akan habis teroris ini. Walaupun mereka ditangkap, dipenjara, eksekusi mati, nggak akan habis. Karena Rasul yang mengatakan yang terakhir adalah jadi pengikut Dajjal. Artinya akan ada sampai Dajjal keluar. Ya mungkin dengan penangkapan itu yang mengurangi gitu saja. Tetapi kalau menghabiskan tidak bisa. Makanya kenapa mencegah teroris ini tidak bisa hanya sekedar menangkap saja, menghukum, memenjarakan, itu yang mereka mau. Karena mereka merasa pemerintah itu musuh mereka. Maka lakukan seperti apa yang dilakukan Ali radhiyallahu anhu, mengutus Abdullah ibn Abbas berdialog. Dari 12.000, 6.000 keluar, sadar. Jadi terkadang solusi untuk menghadapi para teroris ini salah satunya bukan hanya sekedar menangkap, memenjarakan saja, tetapi juga membantah ideologi mereka, gitu loh maksudnya, dengan menyebarkan bahwa paham mereka itu salah. Maka ini tugas para asatid, ya, para duat, para dai yang memang paham tentang seluk-beluk mereka, bantah mereka, ya, supaya masyarakat itu tahu, gitu loh, wah ini paham radikal, ini paham yang tidak radikal, gitu. Karena sekarang ini aneh, gitu ya, yang melawan radikal dibilang radikal, yang jelas-jelas radikal dibilang tidak radikal, gitu. Jadi bingung jadinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa di dalam Islam itu ada kelompok yang suka menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka lah kelompok Khawarij. Makanya Al-Qur'an di sini mengatakan la tasfikuna dima'akum, jangan kalian saling menumpahkan darah sesama kalian. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, kalaulah seandainya ada orang yang datang ke Ka'bah kemudian membawa palu, kemudian Ka'bah itu dipalu sedikit-sedikit sampai roboh, sampai rata dengan tanah, itu dosanya masih ringan dibandingkan seseorang mengalirkan darah kaum muslimin. Padahal kalau itu terjadi, Bu, satu orang datang ke Ka'bah bawa palu, jangan lagi sampai rata, mungkin hajar aswad di palu saja satu dunia menceci dia, mungkin ya, mungkin viral tuh, satu dunia melanat dia mungkin. Padahal kalau seandainya ada
Seseorang membunuh seseorang, tak ada satu dunia melaknatnya. Gitu ya. Ada keluarga dibunuh gara-gara rebutan waris, kan itu. Tak ada pun satu dunia mencaci maki dia. Ya dicaci ya orang-orang sekitarnya atau keluarganya, tapi satu dunia mencaci maki dia itu kan tidak ada. Padahal dosa dia itu membunuh jauh lebih besar dibandingkan menghancurkan Ka'bah rata dengan tanah. Nah, seperti itu gitu ya, dosa orang yang membunuh itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nanti di akhir zaman itu orang bunuh-bunuhan itu tak jelas alasannya. Sampai-sampai Rasul mengatakan al-qatil la yadri fi man qatal wal maqtulu fi la yadri fi man qutil gitu. Orang yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh, orang yang dibunuh makin bingung lagi kenapa pula dia bisa dibunuh gitu. Ya, karena sekarang ini bunuh-bunuhan itu gampang sekali. Seseorang membunuh anak pamannya, seseorang membunuh saudaranya, seseorang membunuh tetangganya, hanya karena persoalan-persoalan yang tidak layak seseorang itu dibunuh sebenarnya. Masalah sepele. Tapi darah sekarang ini sangat murah sekali. Makanya di sini Allah ingatkan ya tentang perjanjian Bani Israil, la tasfikuna dima'akum. Janganlah kalian saling membunuh, menumpahkan darah sesama kalian. Sesama kalian. Wala tukhrijuna anfusakum. Dan ini juga sama hukumnya membunuh. Mengeluarkan orang dari negeri itu sama dengan membunuh itu sebenarnya. Sekarang ibu nih, jangankan lagi diusir dari Indonesia, dari tanah kelahiran ibu, lahir di Batam, udah tinggal di sini puluhan tahun, tiba-tiba diusir, jangan tinggal di Batam. Ya, mungkin mikir gitu ya, berpikir berapa kali itu, apalagi sampai diusir dari Indonesia. Mau kemana bu? Mau ke Malaysia nggak diterima, nggak ada duit. Mau kemana? Coba lihat tuh orang-orang yang keluar dari negaranya sampai minta suaka ke sana kemari karena korban perang itu. Ada yang selamat, ada yang mati di jalan. Seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita ya. Contoh saja di Myanmar gitu. Bagaimana kaum muslimin yang diusir dari negaranya sampai naik kapal ke sana kemari. Ada yang selamat, ada yang tidak. Intinya kan orang yang mengeluarkan dari tempat kelahiran itu sama dengan membunuhnya sebenarnya. Karena keluar dari negara itu bukan perkara mudah itu ya, bukan perkara mudah. Nabi saja berat. Nabi loh ketika diusir orang Quraisy itu, sebelum dia keluar dari negaranya itu, dia sampai memandang Mekah, kemudian mengatakan, demi Allah engkau itu negeri yang paling baik, negeri yang paling indah. Dipujinya Mekah habis-habisan. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena kaumku mengusirku, aku tidak akan tinggalkan dirimu, kata Rasul. Dan ini juga Rasul mengajarkan kepada kita tentang hubbul watan, kecintaan kepada negara maksudnya. Cinta kepada negara. Kita disuruh untuk mencintai negara, memperjuangkan negara itu, karena Rasul pun mengajarkan seperti itu. Dia tidak mau hakikatnya diusir dari Mekah itu, nggak mau meninggalkan Mekah. Cuman karena sudah diusir mau gimana lagi? Terpaksa Rasul keluar dari Mekah. Hatinya tidak mau meninggalkan Mekah. Nah dari sini sebenarnya orang yang mengusir dari satu tempat kelahiran ke tempat yang tidak tahu entah berantah itu juga sama dengan membunuhnya. Ya, membunuh dengan cara pelan-pelan gitu maksudnya. Karena sama dengan ngadu nasib gitu. Jangankan lagi bicara soal diusir dari negara. Kadang-kadang orang adu nasib cari kerja ke ibu kota umpamanya ya, dari orang Batam ke Jakarta nggak jelas tujuannya saja stres tuh. Mau tidur di mana, mau cari kerja apa, mau makan apa. Itu sama-sama satu negara tuh. Gimana pula diusir? Makanya kenapa pengusiran dengan pembunuhan itu kurang lebih saja itu. Sebab kalau sudah diusir, hakikatnya dia sedang membunuh pelan-pelan. Lah dua perkara ini adalah perkara yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla pengikat perjanjian antara para nabi dengan Bani Israil. La tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum. Ketika perjanjian itu kalian mengiyahkan, setuju, dan kalian siap jadi saksi dengan perjanjian itu. Tapi sekali lagi Bani Israil itu mereka suka mengingkari perjanjian. Makanya ayat sebelumnya Allah mengatakan summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Tapi kebanyakan kalian berpaling dari perjanjian itu, kecuali sedikit yang mengikat
dengan perjanjian itu. Dari sini faedah besar, ada dua perkara yang bisa kita petik. Jangan mudah menumpahkan darah kaum muslimin dan jangan mudah mengusir kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh bagaimana Bani Israel ini melanggar perjanjian sehingga mereka saling membunuh dan saling mengusir. Allah mengatakan ayat selanjutnya, "Tsumma antum haula taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Kemudian kalian saling membunuh diri kalian dan saling mengeluarkan sekelompok dari kalian dari negeri-negeri kalian. Kalian saling menolong atas mereka dengan perbuatan dosa dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, maka kalian minta ditebus. Padahal itu haram bagi kalian mengeluarkan mereka. Apakah kalian hendak beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian yang lainnya? Maka tidaklah balasan orang yang melakukan seperti itu kecuali kehinaan pada kehidupan dunia, dan hari kiamat mereka akan diberikan azab yang sangat pedih dan Allah tidak akan lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Maksudnya begini, Allah kan hendak mencontohkan dua perkara, pembunuhan dan pengusiran ini. Ayat ini menjelaskan tentang dua kabilah yang saling perang. Di Madinah itu, ini kan ceritanya sebelum jadi di Madinah ini sebelum datang Nabi, orang-orang Ansor itu sebelum masuk Islam terdiri dari dua kabilah. Orang-orang Ansor itu terdiri dari dua kabilah. Ingat, ini sebelum Islam masuk. Pertama kabilah Aus dan yang kedua kabilah Khazraj. Itulah Ansor, terdiri dari dua kabilah Yaman, Aus dan Khazraj. Dua kabilah ini saling perang. Siapa yang mengompori perang keduanya? Yahudi. Karena dua kabilah ini bersekutu dengan Yahudi. Dua-duanya bersekutu. Yahudi yang paling besar di kota Madinah itu ada tiga. Pertama Bani Quraidah, yang kedua Bani Qunaiqah yang menguasai ekonomi Madinah, yang ketiga Bani Nadir. Sesama Yahudi juga saling perang. Akhirnya kemudian Yahudi Bani Quraidah mereka bergabung dengan Aus. Sementara Yahudi Bani Qunaiqah dan Bani Nadir bergabung pula dengan Khazraj. Jadi kalau Khazraj dan Aus perang, maka sesama Yahudi pun ikut perang. Karena berkoalisi masalahnya. Jadi Bani Quraidah orang Yahudi gabung dengan kabilah Aus, orang-orang Ansor sebelum masuk Islam, ya kan? Kemudian Bani Qunaiqah dan Bani Nadir gabung dengan Khazraj. Jadi kalau seandainya Aus ini perang, secara otomatis berarti sesama Yahudi pun ikut perang. Dan yang mengakibatkan mereka perang pun orang Yahudi yang ngompori. Tetapi orang-orang Yahudi yang ngompori perang ini memang ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk memperkaya mereka dengan cara yang batil. Mereka tidak mau kerja, sehingga mereka mau kaya dengan cara batil. Jadi kalau perang nih, otomatis yang kalah akan ditangkap tawanannya. Padahal perang saja dilarang dalam perjanjian Yahudi itu. Tidak boleh kalian saling membunuh, artinya tidak boleh saling perang. Itu perjanjiannya itu. Bagaimana mungkin kemudian perang saja dilarang, ketika terjadi perang kemudian ada penangkapan tawanan suruh ditebus. Mereka minta tebusan, tufaduhum
wa huwa muharramun 'alaikum. Tiba-tiba mereka minta tebusan. Untuk apa tebusan ini? Supaya mereka bisa dapat harta, supaya mereka bisa kaya dengan cara yang diharamkan. Sengaja dibuat perang, kemudian kalau yang kalah nanti ditangkap, yang kena tangkap minta tebusan. Padahal perjanjian mereka perang saja tidak boleh, apalagi minta tebusan. Makanya di sini Allah ingatkan kepada orang-orang Yahudi ini tentang perjanjian itu. Jangan kalian saling membunuh dan jangan saling mengusir. Kemudian digambarkan tentang peperangan mereka. Makanya Allah mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kau beriman kepada sebagian kitab, kau ingkari pula sebagiannya? Beriman artinya apa? Tidak boleh saling serang, tidak boleh saling usir, tidak boleh saling fidyah, meminta harta dengan cara ganti. Tetapi apa yang terjadi? Wa takfuruna bi ba'd. Tetapi kalian ingkari. Ya. Nah, inilah wataknya orang-orang Yahudi seperti ini. Wataknya orang-orang Yahudi, mereka melakukan pelanggaran kepada kitab-kitab mereka. Maka ini pun sebuah peringatan kepada kita agar jangan sampai kita juga menginjak-injak Quran sendiri, mengolok-olok Quran sendiri, mengolok-olok ajaran sendiri. Ya, jangan seperti orang-orang Yahudi yang mereka justru mengolok-olok Taurat mereka. Dan di zaman sekarang ini subhanallah, orang yang istihza, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok Quran, ayat-ayat itu masya Allah luar biasa, seolah-olah tidak bisa dibendung. Ya, YouTube tengoklah kan itu, mengolok-olok ajaran Islam dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Ini diantara tafsir singkat dari ayat 84 sampai 85. Taib, sampai di sini kita bertanya jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ingin bertanya tentang ini kan ada beberapa kaum Yahudi yang membuat fitnah di kota Madinah. Ini ketika Rasulullah masih ada ya? Peristiwa ini Rasul belum datang, masih di Mekah. Tapi setelah Nabi SAW kemudian hijrah ke Madinah, barulah kemudian orang Khazraj dan Aus masuk Islam. Kenapa orang Khazraj dan Aus itu masuk Islam? Salah satunya sudah saya jelaskan, karena orang-orang Yahudi itu memprovokasi, selalu menentang atau menakut-nakuti orang-orang Khazraj dan Aus. Kalau Nabi kami keluar, habis kalian. Gitu ya. Karena mereka suka perang. Tetapi kemudian itu pula yang menyebabkan orang Khazraj dan Aus masuk Islam. Ketika mereka haji ala jahiliyah tentunya ke Madinah, ke Mekah, dengar pula di Mekah itu ada orang ngaku nabi. Ketika disamperi kok cocok pula ciri-cirinya dengan yang diceritakan Yahudi. Makanya orang-orang Khazraj dan Aus mengatakan kalau gitu kita beriman dulu sebelum orang-orang Yahudi tahu. Makanya orang-orang Khazraj dan Aus masuk Islam, belakangan disebut Ansor. Ya. Ketika Nabi SAW kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, hampir sebagian Khazraj dan Aus itu sudah masuk Islam. Ya, sudah masuk Islam karena pembesar mereka masuk Islam. Terutama Sa'ad bin Mu'adz. Ketika dia masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, maka dia menyuruh satu kabilah Aus masuk Islam. Satu kabilah Aus masuk Islam, satu orang aja yang nggak masuk Islam. Tapi belakangan kemudian masuk Islam juga, namanya Usairi. Kemudian juga Sa'dul Ubadah masuk Islam dan mengajak kabilah Khazraj juga masuk Islam. Makanya akhirnya ketika Rasul ke Madinah menjadi mayoritas dia. Tadinya minoritas jadi mayoritas. Ya, orang-orang Yahudi akhirnya terpinggirkan. Makanya Nabi SAW akhirnya menawarkan konsep perdamaian. Itu indahnya Islam. Rasul ketika di Madinah, walaupun sebenarnya di awal Islam bisa saja Rasul menyerang orang-orang Yahudi.
Tapi Rasul tidak. Rasul tetap berdampingan dengan mereka, hidup dengan orang-orang kafir. Sehingga dibuatkan oleh Rasul perjanjian Piagam Madinah yang sangat mengikat untuk saling melindungi negeri Madinah dari serangan musuh. Itu ya. Jadi Nabi aja sudah mengajarkan bagaimana alam demokrasi itu untuk tidak saling menyakiti, untuk tidak saling menghargai. Itu sudah ada dalam Islam itu. Yang diajarkan teori Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi. Makanya perjanjian itu luar biasa kalau diterapkan di negeri manapun, karena tidak ada saling menyakiti antara muslim dengan non muslim di situ. Cuman saling menghargai di situ. Lakum dinukum waliyadin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ustaz, ketika terjadi perang yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib ketika itu, dan mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Bisa diterangkan, dijelaskan sedikit Ustaz, yang dimaksud mereka Ali tidak berhukum dengan hukum Allah itu yang mana? Iya, mereka menganggap bahwa kesalahan berat daripada Ali itu, Ali tidak memutuskan sebagai khalifah. Harusnya kan dia sebagai khalifah memutuskan dengan melibatkan para ulama di zamannya tentang kondisi perang, tetapi malah kemudian menyerahkan kepada Amr bin As untuk berdialog dengan Abu Musa. Dua orang ini yang memutuskan berhenti dan terusnya perang, sehingga terjadi gencatan senjata dan terlahirlah bulir-bulir kesepakatan. Jadi orang-orang Khawarij ini mengatakan, ngapain Ali menyerahkan kepada Amr bin As? Kenapa tidak berhukum dengan hukum Allah saja? Putuskan sendiri, kok ngasih putusan ke orang itu? Kemudian maksudnya orang-orang Khawarij itu sebenarnya kalimatnya benar, dengan mengutip surah Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Tetapi Ali radhiyallahu anhu paham maksud mereka ketika mereka mengatakan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa kata Ali? Kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi maksudnya batil. Ya, kalimatnya benar orang-orang Khawarij itu. Cuman tujuan mereka itu sesat gitu maksudnya. Makanya kenapa orang Khawarij sampai sekarang pun mereka suka membawa-bawa Quran, membawa-bawa hadis. Iya betul kalimatnya, Qurannya benar, hadisnya benar, tafsirnya yang salah kalian. Itu maksudnya. Nah, itulah ciri-cirinya orang Khawarij. Mereka membunuh atas nama Islam, membunuh atas nama jihad, membunuh atas nama la ilaha illallah, membunuh atas nama takbir, membunuh atas nama surga. Benar itu semua, tetapi tujuan mereka bukan itu sebenarnya. Ada satu perkara bagus sekali. Hasan Al-Basri, seorang pemimpin tabi'in, dia mengatakan sesungguhnya orang Khawarij melakukan aksi-aksi itu mereka bukan karena Allah, tapi karena dunia katanya. Jadi ada orang nggak terima, datang dia kepada Hasan Al-Basri bertanya, ya imam, kenapa kau katakan orang-orang Khawarij itu keluar berjihad karena urusan dunia bukan urusan akhirat? Kata Hasan Al-Basri, ya, aku pastikan mereka keluar itu bukan karena Allah, tapi karena dunia. Orang ini mengatakan, wallahi ya imam, aku melihat dengan kedua mataku. Ada orang Khawarij ini, dia keluar berjihad, dia tinggalkan keluarganya, dia korbankan hartanya, dia korbankan jiwanya, perang di jalan Allah, sampai dia mati syahid. Masih saja aku katakan tujuan mereka dunia. Seperti sekarang lah, ibu-ibu lihat aksi-aksi teroris itu, ya kan? Kok bisa mereka meletakkan bom di dada gitu, membunuh diri mereka, meledakkan mereka itu. Secara pikir tidak mungkin lah mereka urusan dunia. Kalau urusan dunia kenapa mau mati? Orang urusan dunia nggak mau mati lah, biar menikmati dunia. Kalau mau mati itu kan urusan dunia berarti kan? Berarti kan ada ideologi bahwa mereka ingin cepat mati, ingin masuk surga, ketemu bidadari gitu kan? Tapi kata Hasan Al-Basri, mereka itu tujuannya dunia, nggak ada akhirat katanya. Jadi orang ini mengatakan, apa alasan anda wahai imam? Kau mengatakan mereka itu bukan urusan akhirat tapi urusan dunia. Saya jelaskan, kata Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri, apakah pemerintah kalian melarang kalian sholat? Tidak.
Apakah pemerintah kalian melarang kalian haji? Tidak juga. Apakah pemerintah kalian melarang kalian untuk talabul ilmi? Apakah pemerintah kalian melarang anda sholat, anda puasa, anda haji, anda baca Quran, anda zikir? Ibadah apa yang dilarang pemerintah? Sebutkan. Tidak ada. Lah kalau seandainya pemerintah tidak melarang sholat, tidak melarang zakat, tidak melarang haji, tidak melarang baca Quran, tidak melarang zikir, tidak melarang ibadah yang lain, lalu apa tujuannya kalian kemudian melakukan teror itu? Apa tujuannya? Bukankah tujuan kita ini adalah ibadah? Lah sekarang peluang ibadah sudah ada. Lah kalau sudah peluang ibadah, bisa sholat, bisa zakat, bisa macam-macam sudah ada depan kita. Lah kalian milih mengacau. Kalau bukan urusan dunia, urusan apa? Gitu. Kalau urusan akhirat, di depan kalian ada akhirat, gitu maksudnya. Berarti ada urusan lain, bukan hanya sekedar akhirat. Lihat bagaimana detailnya Hasan Al-Basri ketika menghukumi orang-orang Khawarij itu. Jadi ketika mereka meledakkan diri mengatasnamakan jihad dusta. Jihad apa? Itu maksudnya. Ini kutipan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala untuk mematahkan hujahnya orang-orang Khawarij. Jadi kembali ke pertanyaan, maksudnya Ali radhiyallahu an itu dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah karena dia menyandarkan hukum kepada dua sahabat tadi untuk menghentikan perang. Sementara dalilnya orang Khawarij, aneh harusnya Ali ini, kalau Ali melibatkan kami melawan Muawiyah, sementara Muawiyah itu dianggap kafir, harusnya teruskan perangnya. Kemudian kita ambil ghanimahnya, kita ambil budak-budaknya. Tapi kok tiba-tiba dihentikan perang? Maksudnya apa? Kalau memang Ali menghukumi Muawiyah itu muslim, haram kita memerangi orang muslim, nggak boleh. Jadi sebutkan Muawiyah itu kafir atau muslim. Khawarij itu cuma dua saja, menghukum kepada orang itu, mukmin atau kafir, gitu saja. Jadi kalau ada orang Khawarij itu datang kepada ibu-ibu, nanti ngomongnya gini, pemerintah kita itu mukmin atau kafir? Gitu saja. Kalau kita katakan, wah, mereka mukmin, oh berarti setuju kepada Togut. Gitu. Oh kafir, oh mantap, kamu golongan saya. Gitu, mereka cuma dua opsinya, mukmin atau kafir, mukmin atau kafir. Gitu. Nggak ada yang ketiganya. Makanya bahaya paham takfir ini. Karena dua saja, ya, mau mengkafirkan atau tidak gitu. Kalau mengkafirkan, mana kamu kelompok kami, kalau enggak, kamu musuh kami, kamu pro pemerintah. Ngeri orang-orang Khawarij. Jadi tidak ada opsi lain gitu. Disuruhnya kita milih. Wallahu a'lam. Baik, sudah kita tutup saja. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.